Ya, halo Bapak Ibu sekalian, kita lanjut lagi untuk tutorial Mockapos-nya ya Bapak Ibu sekalian ya. Nah, untuk kali ini saya mau menjelaskan atau memberikan tutorial terkait cara penggunaan ingredient ya di Mockapos. Oke, kita langsung login aja. Silakan nanti Bapak Ibu sekalian login ya, kemudian masukkan password biasa. Oke, nah untuk ingredient Bapak Ibu sekalian ya, Bapak Ibu harus sudah punya itemnya dulu. Jadi untuk Bapak Ibu bisa main ingredient di dalam Mockapos, Bapak Ibu ini harus sudah input itemnya sampai selesai dulu ya. Jadi langkah untuk kita main ingredient yang pertama itu adalah kita harus input item, yang kedua baru kita masuk ke ingredient library-nya. Nah, di ingredient library sinilah kita input bahan bakunya Bapak Ibu sekalian. Oke, ini saya tadi sudah contoh yang kemarin ya, kita sudah ada item namanya nasi goreng. Kemudian nasi goreng ini kita mau masukkan ingredientnya. Nah, jadi cara masukkan ingredient si nasi goreng ini, oke, kita langsung masuk aja ke ingredient library-nya. Nah, di ingredient library, Bapak Ibu sekalian tinggal langsung klik di pojok kanan atas, ini ada create ingredient. Ya, kemudian kita bisa langsung masukkan nama bahan bakunya. Misalkan di sini nasi goreng saya ada bahan bakunya nasi misalkan. Ya. Bahan bakunya nasi aja saya kayak gini. Kemudian kategorinya misalkan bahan nasi goreng. Oke, kemudian kita create new. Dan oke, jadi nasi dan bahan nasi goreng. Nah, kemudian di sini ada unit name Bapak Ibu. Ini adalah satuan dari si nasinya. Misalkan saya satuannya adalah satuan terkecil ya Bapak Ibu ngambilnya ya. Kita ambil gram misalkan. Jadi meskipun saya punya nasi misalkan ada sekilo atau 2 kilo, saya di sini ambilnya yang satuannya gram. Ya, karena nanti pada saat penyajiannya kita nggak 1 kilo 2 kilo kan ya. Jadi penyajiannya per gram. Jadi yang paling kecilnya. Nah, kemudian lanjut di bawahnya ada start tracking. Jadi kita punya berapa gram stoknya. Contoh misalkan saya punya 1000 gram atau 1 kilo Bapak Ibu. Kemudian alertnya juga, alertnya yang seperti kemarin fungsinya, ya misalkan saya di 400 gram. Kemudian confirm, kemudian masukkan harga modal per gram Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan nasi atau berasnya itu kita beli yang 12.000, misalkan berarti saya di sini harga modal per gramnya adalah Rp12. Confirm, kemudian save. Nah, jadi bahan pertama sudah jadi Bapak Ibu nasi. Kemudian di nasi goreng itu nanti kita ada bahan lagi misalkan telur. Ya, oke, berarti saya buat lagi di sini bahan baku berikutnya adalah telur. Kemudian kategorinya masih sama bahan nasi goreng. Nah, untuk telur meskipun saya belinya kiloan, di sini saya buatnya yang satuannya pieces Bapak Ibu biar lebih mudah. Ya, satuannya pieces. Kemudian stoknya ada berapa piece? Misalkan saya punya stok 100. Alertnya saya misalkan di 40. Confirm. Kemudian modal per piece-nya berapa? Misalkan modal per piece-nya ini saya 1.500. Ya, confirm. Kemudian save. Terus jadi Bapak Ibu nanti di sini input semua bahan bakunya. Ya, setelah nanti bahan bakunya di sini sudah selesai Bapak Ibu sekalian, kuncinya ada di resepi sini. Nah, ini adalah kenapa saya bilang kuncinya, karena tadi si item dan si ingredient kalau tidak dibuat di resep di sini, maka dia tidak akan connect. Ya, nanti nggak connect stoknya. Jadi ini saya bilang ini adalah kuncinya untuk kita mengkonekkan antara item dengan bahan bakunya Bapak Ibu. Caranya tinggal kita bikin resepnya, kita tinggal create aja resepinya. Kemudian di sini ada select itemnya apa. Nah, kenapa tadi saya bilang harus input itemnya terlebih dahulu? Karena kalau itemnya sudah selesai, di sini kita tinggal select Bapak Ibu. Kita tinggal pilih. Ya, jadi yang kita harus buat adalah itemnya dulu. Oke, kita ambil misalkan nasi goreng, ini saya no varian ya. Kemudian bahannya si nasi goreng ini apa? Saya tinggal klik add ingredientnya. Oke, kemudian di sini Bapak Ibu tinggal ambil, misalkan nasi. Nah, berapa gram si nasi itu digunakan untuk menyajikan nasi goreng? Misalkan saya isi di sini 100 gram. Maka modal yang tadi Rp12 itu akan kebentuk Bapak Ibu.
Kemudian ada lagi bahannya telur. Kita ambil telur sekarang. Kita add lagi ya Bapak Ibu, jangan lupa di add lagi. Kemudian telurnya itu digunakan berapa piece setiap satu porsi, misalkan 1 piece. Nah, maka di sini sudah kebentuk Bapak Ibu. Untuk membuat nasi goreng, ini ada 2 ingredient. Kalau ada ingredient lain silakan ya Bapak Ibu, ini contohnya 2 aja. Ada nasi dan 1 telur. Selesai sampai sini Bapak Ibu tinggal save. Ya, sampai sini selesai. Artinya untuk item si nasi goreng di sini Bapak Ibu, ini sudah connect dengan ingredientnya, dengan nasi dan telurnya. Jadi apabila di item library-nya atau nanti di aplikasinya ada customer yang membeli item nasi goreng, maka dia otomatis akan mengurangi bahan bakunya sesuai dengan settingan kita di resepi. Seperti itu aja Bapak Ibu untuk main ingredient. Jangan lupa Bapak Ibu di subscribe ya untuk selanjutnya nanti ada info-info yang lain Bapak Ibu nggak ketinggalan. Oke, sampai sini terima kasih. Sukses selalu Bapak Ibu.